Oke, jadi selamat malam Raffi ya, selamat datang di kelas hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan masuk ke modul baru Raffi ya. Jadi minggu lalu kita udah belajar mengenai lesson 4 terkait basics dari HTML. Nah sekarang kita hari ini akan fokus pada basics dari CSS Raffi ya. Harus ini Raffi udah common juga sama familiar juga Raffi terkait hal ini ya untuk si CSS ini M2L1. Karena kita di sebelumnya Raffi pasti front end ya sebelumnya ya. Di front end itu kita udah belajar terkait CSS juga. Jadi hari ini kita lebih ke mengenal baik lagi aja sih menurut aku sih karena Raffi udah ada pengetahuan juga di sini. Jadi Raffi harusnya udah lebih paham sih terkait front end itu sendiri seperti apa sih CSS itu sendiri. Gitu. Cuman sebelum kita start seperti biasa aku mau nanya dong aktivitas Raffi. Jadi minggu-minggu ini gimana Raffi kesibukannya lagi ada apa aja nih? Kemarin habis ada ini training camp Pak, Training camp di mana Raffi? di UB. Oh di UB. Itu kemana? Ke Nah, hutan gitu? enggak Kak, ini kayak full latihan buat lomba. Lomba apa? Marching band yang waktu itu atau beda lagi Raffi? Iya, yang Marsin kan. Oh yang marching band. Oh, berarti ngecamp itu berarti nggak pulang dong berarti. Berarti kayak dari pagi gitu Enggak, segala macam. iya, Oh, di UB-nya. Nginepnya di UB-nya. iya di UB. Oh, di mananya Raffi tidurnya? Segala macamnya gitu. Ada kayak ruangan-ruangannya gitu Kak, dibagi. Oh, I see. Wah, seru juga tuh kayaknya ya dilihat-lihat ya. Sampai camp gitu ya. Oke. Berarti itu waktu itu Raffi bilang Oktober ya Raffi ya? Bener gak? Iya, Iya, nggak berasa. Berarti 1 bulan lagi, 1 bulan kurang malah nih. Bentar lagi udah Oktober nih. 10 hari lagi mungkin ya. Oktober bulan ini kan bener? iya bener. Oh, tanggal berapa Raffi? Angkatnya itu tanggal 10 nggak salah. 10 Tanggal 10. Di mana deh acaranya? Aku lupa waktu itu pernah di bilang. Jogja. Oh, di Jogja. Oh, bukan di Nah, Malang berarti ya. enggak, Terus transport segala macam gimana? Sendiri atau dari pihak kampus apa gimana? Oh, transport segala macam. itu bayar iuran gitu Kak. Oh, bayar iuran. Oke, sip deh. Mm. Semoga semuanya lancar, Raffi ya. Aktivitas yang Raffi lakuin lancar. Sampai nanti di hari H, semoga performanya juga yang memberikan yang terbaik lah. Sehingga bisa menang lah dalam itu ya, marching band-nya nanti ya. Oke, kalau gitu Raffi, thank you buat update-nya. Mungkin kita langsung masuk aja Raffi ya untuk discussion kita di hari ini. Jadi kita hari ini akan fokus buat masuk ke modul baru ya, modul 2 lesson 1, kita belajar mengenai CSS. Nah, ini dia. Modul 2 lesson 1, selectors and also classes. Jadi kita belajar mengenai selector dan juga classes. Sip. Nah, kita masuk ke discussion dulu di sini. How do we optimize the process of setting styles? Nah, gimana sih caranya kita mau optimize proses dari kita menyeting sebuah tuh styles gitu atau bahasa itu gaya gitu ya bahasa di sini. Nah, di sini kita belajar mengenai modul baru ya. Nah, tadi aku bilang, hi, in this module, we will get acquainted with the new front-end developer tools. Nah, jadi kita akan belajar mengenai hal baru mengenai front-end developer tools tadi. Nah, kira-kira kemarin kita udah pelajarin Raffi ya menggunakan HTML ya. Kita harus ingat-ingat lagi nih. Kira-kira kita styling di HTML tuh seperti apa sih? Nah, kemarin pakai ini ya, kalau kita styling di HTML, apply styles with an attribute ya. We added the style attribute to the text with appearance. We wanted to change its look like this. Jadi kita set di style namanya ya. A style equal background colornya apa, white segala macam, kontesnya berapa dan juga href. Href kemarin apa Raffi masih ingat gak href buat masukin apa? Tapi itu buat eh, link foto. Link ya, oke. Link foto atau link ini? Link foto atau link buat web? Nah, ayo, Eh, buat web. href. Buat web ya, buat web, artikel segala macam pakai href. Kalau buat gambar kemarin pakai apa namanya? Pakai Image search. image search ya, image source, image src. Nah, itu dia. Sip, very good Raffi. Thank you. Nah, apa sih yang kira-kira bagus nih terkait metode ini? Nah, di sini kita udah mendeskripsikan styling juga sebenarnya di dalam code HTML tadi ya. In this way, we can immediately see all the stylistic properties of the text. Nah, tapi ada kekurangan gak nih kira-kira dari metode ini? Tentunya pasti ada ya. Ketika kita butuh desain multiple text the same way, we did this one. Nah, lihat, kita pengen buat hal yang sama aja, kita pengen buat seperti ini doang. Tapi karena kita butuhnya ada 3, kita jadi buat 3 kali. 1, 2, 3. Yang dimana ini kan harus kita nggak perlu ya, ngelakuin hal yang sama berkali-kali. Nah, itulah
penyebabnya salah satunya adalah kurang efisien, Raffi ya, kalau kita pakai tag dari si HTML itu sendiri. Bahasanya embed lah. We had to describe the same style many times. With the increases in the number of styles, it became more and more difficult to read the HTML code. Nah, jadi kata dengan meningkatnya jumlah styles ini menjadi lebih dan juga lebih sulit untuk kita membaca kode dari HTML itu sendiri. Nah, di sini kita perlu changing the styles ya, kita perlu mengubah stylesnya. From this module onwards, we will be working more on the styling of web pages, so it's necessary to change the design. We will have to change a lot of code. Nah, jadi katanya dari modul ini dan ke depannya, Raffi, kita akan bekerja nih dengan banyak styling dari menggunakan web ya. So, ini penting nih buat kita untuk bisa mengubah desain, gimana kita akan berubah, belajar caranya gimana biar kita bisa mengubahnya dengan menggunakan kode. Nah, ini akan lebih mudah untuk kita skip ya beberapa snippets of code, and then the site will become a messy mosaic of poorly matched styles. Nah, gimana caranya kita optimize sekarang kode kita nih dengan menggunakan CSS sendiri yang dimana ini akan membantu kita biar kodenya tuh nggak jadi messy atau jadi kacau. Nah, so to optimize the code, nah developers use a special tool. Biasanya developers menggunakan tool special ya, yang dimana kita hari ini akan belajar. Nah, so lesson goal untuk hari ini kita akan belajar gimana caranya kita pisahin site structure from descriptions of its appearance, to master the skills of the describing styles with the new tool, and to learn how to style specific sections on a web page. Jadi kita hari ini akan belajar gimana cara kita pisahin struktur dari sebuah site, dari descriptions, dari tampilannya. Terus kita juga akan mencoba untuk master the skills gitu. Bahasa itu kita menguasai skills dengan mendeskripsikan styles dengan tools baru dan juga belajar gimana caranya kita style suatu specific sections pada web page atau halaman web. Oke, kita masuk topik baru, the basic of CSS ya, basic dari CSS. Apa sih kira-kira CSS? Nah, ini kita ada pelajarin juga ya. Jadi CSS sendiri merupakan cascading style sheets ya. Ini merupakan is a language for describing the appearance of HTML document. Merupakan suatu bahasa untuk kita mendeskripsikan tampilan dari dokumen HTML. Dengan menggunakan CSS, kita bisa memisahkan logical structure of a web page, which is HTML, from descriptions of its appearance. Nah, jadi kita bisa memisahkan logical structure dari sebuah web page, yaitu HTML, dari descriptions of appearance, ya, jadi tampilannya mereka. Okay, next. Nah, ini dia contohnya dari HTML ke CSS ya. Kita bisa mempertimbangkan gimana cara kita transfer style sih dari HTML ke CSS. Nah, seperti di kiri, kita punya tag namanya P ya kemarin ya. Nah, udah kita tinggal panggil aja Raffi di CSS-nya, kita panggil si P-nya. P dengan color-nya kita pengen red. Nah, maka di sini color-nya akan menjadi red di sini. Semua P. Nah, ini jadi seperti ini. As a result of separating HTML and CSS, the files will look like this ya. Jadi, file jadi lebih efisien nih dibandingkan sebelumnya ya. Pas sebelumnya kita punya P style, di sini ada color red, kita tulisin segmen stylenya. Nah, kalau sekarang kita nggak perlu lagi Raffi ya. Jadi kita tinggal tulisin aja langsung P color red gitu ya di bagian P-nya atau di bagian paragrafnya di sini. Nah, HTML code has become noticeable, shorter, and also appearance is described only once. Jadi katanya di sini si HTML code itu menjadi lebih noticeable, lebih pendek, dan juga P tag appearance-nya juga mendeskripsikan cuma sekali aja di sini. Nah, so by using this method, Raffi, di development ini akan menjadi lebih convenient atau lebih mudah buat kita mengubah page styles or edit the site structure. Nah, jadi kita juga bisa tahu nih gimana cara kita bekerja dengan HTML, dan juga sekarang kita butuh untuk belajar rules atau peraturan untuk kita menulis sebuah kode dengan CSS. Nah, di sini ada syntax Raffi ya. The CSS language has relative simple tags. Syntax first, a selector is prescribed as a basic element on the page that we want to style. Nah, selector contoh di sini kita punya P Raffi ya, buat tadi paragraf kita set di sini color-nya red ya dengan warna si merah tadi. Nah, terus kita juga punya seperti ini. Inside the curly brackets are the styles that we want to apply to the element, which is the properties and also their values. A colon is placed between them, and semicolon is placed after them. Nah, jadi di sini buatnya tadi kita punya properti namanya P di sini, si color di bagian sini. Terus cara kita define warnanya kita pakai titik 2, pakai colon, dan juga kita tutup pakai semicolon di sini, red, habis itu semicolon. Nah, di sini ada juga types of selectors ya, tipe-tipe dari selectors. It's not only an HTML tag that can be a selector. Sometimes we will need to style the same text in different ways. Jadi terkadang kita juga butuh nih untuk style gitu ya, set styling untuk tag yang sama di cara-cara yang berbeda. Dan untuk melakukan ini kita bisa menggunakan tag namanya atribut ya, sebagai suatu selector di sini. So, dengan menggunakan selector by attribute, we can set the style for elements that have the specific attribute. Jadi dengan menggunakan ini, kita bisa ngeset nih style untuk elements yang memiliki atribut tertentu.
Nah, contoh di sini kita punya selector by attribute ya, kita ada atributnya di bagian sini. Kita juga punya property dan juga value-nya seperti apa, property dan juga value seperti apa. Dari sini juga ada kita punya styles ya, that are applied to the element with this attribute. Jadi kita juga punya style yang kita aplikasikan ke seluruh elemen dengan menggunakan atribut ini sendiri. Nah, ini dia contohnya ya, using selector by using attribute ya. Contoh di sini kita punya selector namanya kita kasih nama type di sini. Terus kita tinggal panggil aja type dan kita menggunakan Dart Violet di sini. Ntar colornya jadi Dart Violet semua. So, resultnya jadi seperti ini ya. The basic of CSS, nah, tadi apa aja? Learning CSS, applying selector saya jadi seperti itu. The color property is applied into only the list that has to type attribute ya, because karena kita cuma ngeset di bagian type aja nih. Ini dia, kita cuma set ini aja, type, dan juga kita menggunakan type-nya di bagian sini aja. Nah, makanya dia cuma berubah di bagian sini aja nih, cuma di bagian yang learning CSS dan juga using selectors ya. Sementara buat yang CSS yang ini, terus juga yang ini, itu enggak ya, karena dia nggak termasuk dalam ini tadi. Oke, nah sekarang selector by attribute ya. Nah, we can also specify the value of the attribute to be more specific. Kita juga bisa menspesifikasikan nilai dari suatu atribut untuk menjadi lebih spesifik lagi, Raffi. Nah, di sini selector by attribute with the specified value. Di sini kita set misalkan atribut bintang equal to value. Kita set di sini property equal to value dan property equal to value buat kita ngesetnya. Nah, di sini juga kita punya styles ya, yang mana kita aplikasikan to all elements whose attribute value contains the specified substring. Nah, jadi kita di sini stylesnya itu dia mengaplikasikan ke seluruh semua elemen yang dimana atributnya itu berisi specified substring atau substring yang specified di sini. Nah, di sini penting nih, important. The attribute value doesn't have to be full match. Jadi nilai dari atribut itu nggak perlu harus menjadi full match banget dengan contohnya di sampelnya di sini. Nah, di sini ada juga using the selector by attribute ya. Cara kita menggunakan selector dengan menggunakan atribut. Nah, contoh di sini kita set type-nya kita pakai square. Nah, di sini bisa kita setkan aja type asterisk equal to square. Terus kita set juga di sini border 3 pixel dan juga solid purple ya. Di sini buat set bordernya. Jadi ntar di sini ada border yang akan kita set seperti kurang lebih seperti ini ya Raffi pembuatannya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini nih. Karena kita set di bagian tadi, maka yang ada cuma di bagian type square aja gitu ya. Jadi cuman karena kita setnya di sini ini doang dan ini ada di sini ya. Maka yang ada nanti buat bagian ini aja sama ini aja. Yang bagian ini nggak ada, ini nggak ada dan ini juga nggak ada. Nah, ini kalau kita next makanya nanti seperti itu ya. Nah, ini yang ada cuma yang ini doang kan. Yang tadi itu dia tidak ada. The border property is applied only to the list that has the type attribute with the square value. Itu dia. Nah, kita ada juga namanya unified style ya di sini ya, atau style yang unified. Imagine a situations where we want to apply certain stylistic properties to the entire site at once. It can be a font, color or size, or maybe the text and so on ya. Jadi bisa jadi banyak hal di sini. Dan apa sih harus kita lakukan? Nah, ini dia. Kita punya namanya universal selector di sini. There is a special selector that helps us to apply unified style to all elements of a web page at once. Nah, kita punya namanya universal selector namanya asterisk. Nah, ini merupakan universal ya, jadi bisa kita aplikasikan kepada banyak hal. Kita set property, habis itu value, property value. Di sini juga ada styles that apply to the entire HTML dokumen ya di bagian sini. Nah, lalu applying the universal selector, nah kita bisa juga set di sini, ntar kita set aja bintang, terus juga kita set font family-nya Courier, new, terus juga di sini Courier juga monospace, dan juga dengan menggunakan color purple ya. Di sini buat kita ngeset secara keseluruhan semuanya. Nanti kurang lebih hasilnya seperti ini ya, di bagian tadi mana tuh, Learning CSS dan juga Universal Selector, karena kan tadi H1 dia lebih tebal ya. The font family and color properties are applied to all elements of the web page at once. Jadi dia akan diaplikasikan ke seluruh web page secara keseluruhan. Sekarang cara kita linking CSS to HTML ya, cara kita melinking CSS ke HTML. We have learned how to correctly describe the appearance of the elements with CSS. In order to apply these styles to our web page, we need to learn how to create link between HTML and also CSS. Nah, kita perlu tahu deh cara kita buatin linknya itu gimana sih. Nah, ini dia. The first step is to create a file. Jadi step pertama adalah kita bisa membuat suatu file. The file where styles are described must have the .css extension. Its name can be arbitrary. As a rule, it can be called as style.css. Jadi dia seperti ini ya. Bentukannya style.css itu sendiri. Nah, lalu the second step is to link the CSS ya. Jadi step yang kedua adalah kita bisa menghubungkan CSS-nya. Nah, to link a file to an HTML page, we need to use the link. Nama tag adalah link ya. Dengan linknya href namanya apa nih? Contoh nama file adalah style.css paling umum dengan relay style sheet di sini. Inside the head tag,
The rel style sheet attribute indicates that this file is the style sheet. Ya, itu maksudnya adalah dia buat styling di sini. The href specify the path to the CSS file. Jadi untuk alamatnya ada di sini, dan untuk ngasih tahu nih kalau ini tuh dia buat bikin styling loh, itu di bagian rel. Nah, di sini ada juga platform capabilities ya. Within this and the following modules, we will continue to work on the platforms and the linking of the CSS files will be done automatically without using the link tag. Nah, jadi katanya karena kita menggunakan platform Algo di sini Raffi ya, jadi kita nggak perlu menggunakan link lagi di sini ya. Jadi dia langsung linking karena kita nggak pakai link tadi. Oke, let's summarize the result. So, apa aja yang kita pelajari? We learn how to separate the logical structure of a web page from the one descriptions of its appearance. We also examine the purpose of the selectors and their syntax. We have figured out how to universal selector, the selector by element type, and also the selector by attribute word. Now, it's time to put all our acquired knowledge into practice. Nih, jadi kita udah belajar nih, cara kita memisahkan logical structure dari sebuah web page ke descriptions dari sebuah tampilan. Kita juga udah nge-breakdown nih tujuan dari selectors dan juga sintaksnya apa. Terus kita juga udah cari tahu nih universal selector dan juga selector by element, type, dan juga selector dengan menggunakan attribute word. Sip, itu dia Raffi untuk yang segmen pertama. Let's go, kita langsung kerjakan aja ya. Raffi boleh share screen. Kita kerjakan yang bagian the basics of CSS. Let's go. Yuk. Oke, nomor 1. Yang 5 ya, yang 5. Nah, itu dia yang 5. Oke, the basics of CSS. Choose the correct statements. Nah, apa sih kira-kira jawaban benar terkait CSS? Pertama, to bind CSS file to HTML tag, kita perlu menggunakan link tag inside the head. Nah, kira-kira benar nggak? Tadi di head atau di body kalau mau nambahin linknya? Di body. Di body atau di head? Ayo, CSS style. CSS file tadi. Di head Raffi ya, di head. Jadi buat nambahin si link dari HTML tuh di head. Satu lagi CSS language to describe structure, oke. Nah, yang mana? Itu udah benar, satu lagi yang mana? Opsinya ada C sama D, aku kasih clue. C sama D. Nah, kira-kira mendeskripsikan CSS itu yang mana sih? Structure atau appearance? Ayo, structure apa appearance? Appearance itu berarti tampilan. Tampilan. Appearance ya, structure-nya bisa dihapus ya. Berarti ada dua, appearance dan juga vehicle. Good. Let's go nomor 2. Nah, ini apa aja? Fill the blanks, use static rules. Cara buat selector tadi di awalnya kalau misalnya kita buka CSS, kita pakai tagnya apa? Di pembukanya pakai kurung apa? Yakin CSS bukan HTML. Ayo. Betul, oke, good. Habis itu propertinya apa? Cara pisahinnya? Pakai titik 2 ya. Titik 2 dulu, baru pakai titik koma. Titik 2, terus baru titik komanya maksudnya di value. Jadi titik 2, habis itu di value-nya titik koma. Nah, terus penutup. Nah, itu tadi kamu harusnya yang bagian penutup tadi, Raffi itu di bagian akhir. Nah, gitu jadi. Oke, good. Nah, sip. Kita langsung cobain aja tas yang ini ya. Apa namanya? Tugas yang ada di sini. Nah, Raffi kelihatan nggak share screen-ku nih? Biar kita kerjain bareng-bareng. Kelihatan share screen-ku? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, change the method of linking CSS. Nah, jadi di sini bilang kita perlu mengubah metode untuk melinking CSS ya. Transfer all styles from HTML to CSS, use selector by element type. Nah, di sini apa aja sintaksnya? Kita perlu pakai tag dan juga property value ya. Seperti ini cara pembuatannya. Nah, kalau lihat di sini sih hasilnya udah sama. Cuman kita di sini diminta untuk kita memindahkan Raffi. Yaitu di sini kita pindahin semuanya ke CSS. Nah, apa aja bisa kita hapus? Pertama, style ya. Di bagian body nih. Kita nggak perlu lagi nih Raffi. Kita hapus dulu aja. Kalau nggak kita hapus dulu aja di sini. Kalau kita simpan ya, kita simpan tadi di bagian bawah dulu deh, disimpan. Nah, terus apa lagi? H1 juga kita hapus ininya. Nah, kita nggak butuh lagi. Aku taruh sini sebagai, ya buat ini aja ya, buat backup. Sama P juga kita nggak perlu lagi. Nah, bisa di ini dulu aja, terus kita langsung pindahin semuanya ke bagian ini tadi ya. Kita pindahin, terus kita taruh di sini. Tadi yang dibutuhin apa aja? Tadi di body dibilang background color-nya ini ya. Body berarti kita tulis aja background color. Apa? Nah, ini dia. RGB, ini dia.
Oke, terus apa? Text align. Text align-nya dia center. Nah, sesuai sama di sini ya. Kita tinggal ikutin aja. Terus yang kedua di H1 tadi dia itu color-nya RGB. Color RGB apa nih? Nah, RGB ini. Taruh aja di sini langsung. Nah, sekarang yang terakhir terkait si P ya. P itu dia font size-nya 20 pixel. Sorry, font size 20 px. Udah selesai. Kita bisa hapus lagi. Kita jalanin. Oke, udah sama ya. Jadi seperti itu Raffi cara pembuatannya. Bisa dipahami? Oke, berarti yang tadi buat clear dulu seperti ini ya. Jadi bisa dipindah-pindah dulu aja. Oke, good punya Raffi. Nah, terus langsung dibuat CSS-nya. Tadi gimana dipindah background color, background color. Nah, jadi kita nggak perlu tulisan style lagi. Style itu adalah, nah itu isi kontennya jangan dihapus ya. Isi konten tadi purple heading sama just text here tadi. Oke, yuk. Nanti yang pertama bodinya RGB berapa tuh? Kopikan juga angkanya 230 bla bla bla, kan copy aja. RGB, nah itu dia. Jangan lupa nanti di close pakai titik koma ya Raffi ya. Ini apa? Oke, bisa di copy aja tuh biar lebih cepat ya. 128 0 berapa gitu. Dan copy dari awal juga bisa tuh copy RGB sampai habis. Itu font size ya. Jangan lupa titik koma, titik koma. Nah, sekarang di P itu dipakai font size. Font size dia 20 pixel. 20 px. Nah, kalau udah bisa dihapus ya dari 17 ke bawah. Oke, coba dijalanin. Sama belum? Kode sama, coba dicoba checklist. Kalau udah benar, berarti dia udah good ya, udah benar. Checklist tuh, checklist ada di sebelah kiri. Jadi dia pakai auto check kayak gini. Oke, good, udah benar. Good job, Raffi. Lanjut nomor 4 ya. Apa kita baca dulu? Complete the CSS file, front-end development components. Nah, di sini nih, kita mau buat seperti ini, front-end bla bla bla, ada yang bold juga ya. Design the page according to the sample. Di body tag-nya apa? Set body tag to 80 pixels, font size, H1 tag, kita menggunakan RGB ini. List item tag, di sini kita menggunakan margin bottom, 10 pixels, dan juga font weight-nya 600. Nah, kalau kita jalanin dulu, nah ini dia masih ini banget ya, masih plain banget ya bahasanya ya, masih apa bahasanya masih belum ada settingan-settingan tertentu di sini. Sip, kita langsung buat aja, kita ke CSS rapi. Nah, pertama yang diminta sama dia apa aja? Body 18 ya. Font family, oke, ini udah disetting sama dia font family ini mungkin biar lebih rapi kita tag aja. Nah, di sini kita kasih font size. Font size-nya berapa? 18 pixel ya. Terus di heading one-nya dia minta apa? Set the heading one tag tuh. Nah, color-nya ini ya. Di color ini kita copy aja RGB 207 sesuai sama di soalnya. Oke, terus list itemnya apa? LV tag nih di sini udah ada list item tag-nya kita perlu. Oke, margin bottomnya 10 pixels dan font weight-nya 600. Udah tinggal copy aja ini mah. Udah jadi ya. Tab, sorry. Nah, ini kita rapiin dulu aja. Oke, tab. Oke, good. Mau ke checklist. Oke, udah ya. Jadi sangat simpel, Raffi ya. Kita tinggal ikutin aja perintah dari soalnya. Dia mau buat seperti ini pokoknya ya. Kita tinggal masukin aja desain yang diperlukan itu seperti apa aja. Coba udah belum? Oh, udah. Sekarang masih nomor 5. Nomor 5 ya. Sekarang kita nomor berapa sih? Nomor 5 ya. Oke, good. Sekarang, design the page according to the sample. Complement the HTML file using sample image and information from CSS. Nah, jadi kalau misalnya dilihat di sini ya, kita buatin seperti ini. Coba kita jalanin dulu. Nah, ini dia belum cocok nih, seperti ini nih. Let's go, kita coba buat ya. Berarti ada auto front end, back end, and internet. Nah, ini belum kita pisahin nih. Auto front end and back end internet ya. Dia, kita harusnya kita taruh di CSS udah ada belum? Nah, jadi CSS-nya udah ada nih, Raffi. Udah ada, jadi kita tinggal rapiin aja bagian si teksnya. Pertama, how front end ini masuknya ke apa, Raffi? Yang back end interact. Masuknya ini, kita masukin ini ke tag apa namanya nih? Biar jadi begini. Tag apa nih dia?
Huruf besar biasanya kalau jadi judul ngeteknya apa? H1. H1, yes. Ini masukin ke H1, Raffi. H1, sip, tutup. Oke, coba jalanin sekarang. Oke, udah jadi ya bagian front end. Nah, nanti tinggal di setting-setting lagi aja. Terus apa? Di interactions between front end and back end takes place in the circle. Jadi kata interaksi di antara front end dan juga back end takes place in the circle. Mana? In the circle. Oke, dia itu bold. Pokoknya dia itu di sini bold. Kita cari aja yang bold mana. Oke, heading one, list item, P. Kita masukin aja ke dia dalam paragraf berarti ya. Interactions, bla bla bla. Kita taruh dia ke dalam P. Oke, nah ini udah jadi satu. Terus di client part. Oke, ini masuknya ke order list rapi ya. Order list, dia ada urutannya. Nanti kalau gitu kita buatnya gimana? Ya udah kita buat OL dulu aja. Kotaknya OL. Dan jangan lupa di sini buka juga tutup juga OL. Dan kita buatin masing-masing dia masuk ke list item ya. Pertama si ini dimasukin list item. Juga ini kita masukin list item. Nah, terus ini masukin list item. Jangan lupa di close. Ini juga masukin list item. Dan juga ini. Oke, jadi. Oke. Nah, ini udah cukup sama ya. Kurang lebih udah mirip-mirip. Nah, cuman di sini kita ada sedikit mungkin adjustment nih yang perlu kita buat biar bro bisa sampai dulu. Oh, walaupun udah pas ya walaupun ya. How the front end. Nah, ini kurang the doang ya di sini ya. How the biar sama persis. Nah, udah jadi ini seperti ini aja Raffi ya. Jadi kita cuman cukup bermain sama si HTML aja. CSS-nya kita nggak perlu karena CSS-nya udah tinggal kita ikutin aja template-nya. Oke, good. Udah pas juga. Coba aku cek dulu soal bintangnya panjang nggak nih kira-kira nih. Kalau misalnya nggak panjang, kita bisa coba kerjain aja. Oke, ini seperti nggak panjang, kita akan coba kerjain dulu ya, satu. Nah, text use the tag for the word whom, use the tag for the word from title. Oke, jadi kita buat strukturnya kurang lebih nanti kayak gitu. Create the poem inside the CSS file. Nah, di sini contohnya A Spirit Before Me by George Gordon Byron. Dan juga di sini body tag ya, get the following style to the tag, text styles for the pre-tag, ada pre-tag di sini, pendingnya apa, one RGB apa, nih kita tinggal copy aja. Create design for the H1. Oke, sip, kita jalanin dulu aja. Sekarang kita cari tulisan PUM dulu. Di sini PUM. Nah, PUM-nya belum kita pisahin nih tulisan PUM. Nah, tulisan PUM mungkin bisa kita pisah dulu di sini sebagai heading one ya. H1. Oke, PUM-nya H1. Ntar kita kasih styling di sini. PUM H1. Terus A Spirit Passed Before Me by George Gordon Byron. Nah, ini kita kasih H2, H3, Raffi. Karena urutannya dia mengecil ya. Ini H2. Dan ini adalah H3. Ini biar lebih rapi mungkin kita bisa tap aja. Ini H3. Nah, seperti ini ya. Kita buat tag-nya kurang lebih seperti ini. Kita jalanin, oke, udah mirip-mirip. Nah, sekarang A Spirit Passed Before Me. Spirit Passed Before Me. Nah, ini kita buatin dia masuk ke dalam pre tadi ya, pre. Add styles for pre-tag. Formatted text should be presented exactly as written in HTML file. Oke, nah ini kita masukin ke pre semuanya. Pre, pre-tag sampai tulisan si like. Sampai di bawahnya. Oke, udah sampai sini. Nah, oke, coba kita jalanin dulu. Ya, udah mirip-mirip ya, pre-tag. Terus sekarang 18-14 ya. Oke, 18-14 nya belum dimasukin juga nih. Jangan lupa 18-14 nya kita masukin ke paragraf ya, ke P. Di sini harus ini. Set, P, P. Nah, gini. Terus juga gini. Nah, ini harusnya P ya. Kita nggak bisa slash kalau misalnya kayak gini. Nah, ini dia udah jadi. Coba pastikan Raffi udah jadi kayak gini dulu nih. Jadi kita pakai H1, A2, A3. Udah jadi Raffi kayak gitu? Oke, Raffi udah jadi ya. Udah. Good. Nah, sekarang kita tinggal lanjut ke CSS-nya aja, Raffi. CSS-nya minta apa aja?
Oke, kita minta pertama ada body ya. Bodinya apa? Add the following style with the tag. Oke, kita buat dulu body di sini. Bodinya apa? Kita tinggal copy aja nih. Copy, masukin sini. Nah, terus dirapiin ya ini. Tab, tab. Oke, jalanin. Oke, udah ada perubahan ya. Sip. Body udah jadi. Sekarang kita lanjut ke pre tag. Nah, ini kita tinggal tambahin aja tadi. Berarti kita buat lagi pre namanya. Masukin lagi aja paddingnya apa. 1M nih kita copy aja semuanya. Ini tadi nih kalau yang slash slash itu nggak jadi masalah ya. Itu cuman sebagai bahasanya tuh ini aja apa bahasanya buat penentu aja buat ngasih tahu itu tuh apa segala macam. Nah ini harusnya border ya. Ini kurang tulisan border nih. Border ini kita tap. Ini kita tap. Jangan lupa di close pakai tikom titik koma. Ya udah good. Cek lagi. Oke udah jadi kayak gini. Kira-kira apa nih kurang lagi nih. Nah pumnya masih belum berubah tapi ya. Kita set sekarang heading one. Nah, satunya ini ya. Kalau taruh GB font family ini. Udah tinggal taruh aja. Jalanin. Oke udah jadi ya. Udah tinggal checklist. Oh ada yang HTML design correctly failed. Oh ada yang salah nih. Coba. Is design correctly failed. Wait, nah ada yang salah yang body. Apakah ada tag yang kelupaan aku tutup di sini? Oke, Yang slash H2 P. Kak. Oh iya, thank you Raffi udah ngasih tahu ya. Aduanya kurang slash ya. Oke, thank you Raffi udah jadi bug ini nih, bug hunty ya namanya ya. Jadi udah nyari-nyari bug nih sekarang nih. Very good, mantap. Oke, Raffi udah ya. Sip, good job Raffi. Nanti buat yang bintang selanjutnya mungkin bisa dilanjut nanti ya. Kita lanjut ke materi dulu lagi Raffi ya. Oke, lanjut dulu ya. Langsung lanjut aja kali Raffi ya, biar kita waktunya cepet ya. Nah, di sini kita ada sekarang bahas terkait namanya discussions variations of style ya. Jadi kita pisahkan terkait namanya perpisahan dari suatu styles. Okay, variations of styles. Imagine a situations where a web page contains several identical texts and we don't want to apply the same style to them. We want to design them differently. At the same time, none of the texts have attributes which can help us select groups with the same design. Jadi kita harus memisahkan nih suatu styles di sini ya. Bayangannya tuh di situasi adalah ketika kita punya web page yang berisi beberapa several identical text ya. Jadi punya teks yang sama. Kita nggak mau nih, kita aplikasikan stem style untuk mereka. Kita mau untuk desain mereka differently, tapi di waktu yang samaan, nggak ada dari teks itu yang bisa men-select groups ya, dengan same design. Nah, di sini ada special tool ya buat kita bisa separation ini. Dan kita akan belajarin sekarang. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai namanya classes and identifiers ya, principles of CSS. Nah, classes itu sendiri merupakan main solutions for styling specific sections of blocks of a web page is the use of classes. Jadi, solusi utama untuk styling specific sections dan juga blocks dari sebuah web page atau halaman web itu bisa menggunakan classes. Mereka itu membantu kita untuk nge-set style yang kita butuhkan hanya dengan elemen itu aja, hanya elemen itu aja dan yang memiliki class specified ya. Jadi memiliki required lah. Bahasa itu sesuai sama yang kita inginkan. Using classes in HTML, jadi cara gunain classes di HTML ya. So to assign a class to a specific HTML element, we need to add the class attribute and the class name we invented within the opening tag of this element. Jadi untuk assign sebuah class, sebuah specific HTML element, kita butuh untuk menambahkan atribut class dan juga nama kelasnya yang kita temukan dalam sebuah opening tag dari suatu elemen. Contoh di sini ada elemen ya, to which the class is applied. Kita punya tag class, di sini ada main tags dan juga ada main information about the tag company. Ada di slash tag. Di sini dia itu akan membuat sebuah class name namanya main text tadi Raffi ya. Ada juga class names di sini. Try to give the classes names that speak. This is necessary so that you and also our colleagues can easily understand that the purpose of the class when reading the code. Use only Latin letters and also English word. Jadi cuma menggunakan tulisan Latin dan juga tulisan bahasa Inggris. If the class name consists of several words, jika namanya itu dia berisi beberapa kata, pisahkan mereka dengan menggunakan hyphen. Oke, atau nggak dash ya, kita pisahkan dengan dash. Oke, identify good names for classes. Nah, kira-kira apa aja sih nama yang bagus? Mungkin next saja. Jadi salah satunya adalah caption, contoh di sini ya. Caption namanya caption buat classes, terus juga ada
misalkan mau ada dua, kita pisahkan dengan dashes ya. Contoh di sini adalah button blue, jadi buttonnya warna biru gitu. Nah, to set a style for a class in CSS, kita punya namanya class name ya, dot class name selector is used. Nah, di sini kita punya dot class name tadi, kita set property value-nya apa, dan juga property value-nya apa. Dan di mana property itu akan kita aplikasikan ke tag dengan menggunakan specified class ya, dengan kelas tertentu. Kita perlu ada perhatian di sini ya, untuk melakukan dot, this is how the browser understand that this style is specified for the class. Nah, ini dia akan membantu memahami nih, kalau gimana caranya sih browser tuh memahami style itu untuk specified for the class ya, dengan menggunakan ini tadi. Nah, sekarang applying selector by the classes. Di sini kita punya HTML tadi ya. Kita punya H2 namanya kelas tadi namanya main text. Nah, kita tinggal panggil main text aja rapi di bagian sini. Main text siapa? Kita punya font size 20 pixels dan juga kita punya color dengan purple di sini. Nah, ntar hasil seperti ini ya. Learning CSS, terus juga what are classes designed for? Classes are designed to style a snippet of code ya. Jadi basically kita buat seperti ini dengan menggunakan class dari main text kemarin, main text tadi. Tools yang lain juga, in addition to a class, there is another convenient tool for styling a specific element on a web page. Nah, ini kita gunakan ketika perlu aja nih, untuk buat unique style ya, untuk suatu elemen di sini. Nah, adalah sebuah namanya identifiers ya. Jika suatu elemen membutuhkan untuk membuat unique style, we have to specify. Kita harus meng-specify sebuah identifiers untuk digunakan dengan ID atributnya itu sendiri. The difference between the identifier and also class is that the identifier must be unique. Jadi perbedaannya antara identifier dan juga class adalah si identifiernya harus unik, Raffi ya. Dan it must be only occur once in the HTML document. Dia cuma terjadi sekali di dalam dokumen HTML itu sendiri. Nah, di seperti ini ya, selector by identifier sendiri. Untuk set a style for identifier in CSS, kita bisa menggunakan hashtag identifier name selector. Nah, kita set namanya di sini pakai hashtag identifier name, kita set property value-nya apa, property value-nya apa. Di mana properties that will be applied to the tag with the specified identifier. Jadi propertinya akan diaplikasikan ke dalam tag tadi dengan menggunakan specified identifier. Jadi identifier yang sudah specified tadi. Di sini perlu pay attention juga, kita menggunakan hashtag sign ya, di mana ini bagaimana si browser itu memahami. Setelah ini tuh untuk specified for the identifier itu sendiri. Contoh seperti ini kita punya namanya ID font underscore number di sini. Nah, kita bisa gunakan ini ya, hashtag font number. Nah, nanti di sini kita set font size-nya 20 pixel dan juga color wrapping. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Gitu. Nah, di sini ada kasus juga ya, di mana kita butuh untuk aplikasikan the same style to different selectors. Jadi kita butuh untuk aplikasikan style yang sama, tapi untuk selectors yang berbeda. Is it possible to optimize the code so that the style is described only once? Kira-kira possible gak ya? Bisa ya, jadi itu bisa kita melakukan kombinator atau kombinasi. To avoid describing the styles again, there is a special kombinator. Jadi untuk mendeskripsikan stylesnya lagi, di sini ada namanya special kombinator ya, atau kombinator secara spesial. Nah, di sini kita punya namanya kombinator ya, yang paling kita udah pelajarin ya. Using the comma kombinator, we can set the same styles to several elements at once. Jadi kita bisa nge-set style yang sama untuk beberapa elemen dalam sekali. Nah, selectors di sini bisa menjadi suatu different types ya, atau tipe yang berbeda. Untuk di sini selectors, dot selectors, dan juga hashtag selectors. Dimana kita tinggal sign aja nih propertinya seperti apa nih, itu be applied to them. Dan application dari comma kombinator juga seperti ini ya. Nah, kita set di sini bodinya seperti apa, heading 1, learning CSS, H2, main text. Nah, ntar kita tinggal panggil aja nih, heading 2, heading 1, dot main text ya, buat nama kelasnya. Terus nanti kita tinggal aplikasikan aja. Ntar jadinya dia seperti ini. Learning CSS, apa yang di kombinator. Nah, kira-kira yang mana sih properti yang lebih penting di sini? Nah, kita harus membayangkan nih di sini, situasi ketika completely different styles are applied for the same element. Jadi, benar-benar style yang udah berbeda tuh udah diaplikasikan untuk elemen yang sama. Contohnya di part dari suatu kode, kita ngeset si p-text atau text pack untuk menggunakan green text color ya, jadi menggunakan teks warna hijau. Dan di beberapa poin, kita juga kita menemukan suatu class of one of the p-text and set it to the red text color. Jadi dia itu di set menjadi warna merah ya teksnya ya. Gimana sih sekarang si browser itu akan menampilkan teks tersebut? Nah, di sini ya, which property is more important? Nah, kita harus pelajarin di sini kira-kira properti mana sih yang lebih penting? To sort it out, we need to study the basic principles of CSS. Nah, so what is cascade? Nah, di sini kita akan belajar cascade ya. Let's remember that CSS stands for cascading style sheets. Nah, let's think about what cascade in real life. Apa sih cascade itu sendiri? So in the general ya, cascade sendiri merupakan step arrangement of something ya. Jadi kita kayak pecah-pecah bahasa di sini. Nah, in CSS, in terms cascade means that different styles can be used on the same HTML page. The styles are applied to the elements in the strictly defined order. Jadi katanya di CSS sendiri,
Itu berarti dia tuh kita bisa aplikasikan styles yang berbeda ya. Dimana bisa digunakan di dalam page HTML. Yang dimana style ini bisa kita aplikasikan dalam Elements dan juga bisa kita secara strictly ya, kita batasin define order tertentu. Cascading rules allows us to resolve situations where multiple styles are specified for a single document. Nah, contoh di sini kita set p-class namanya tadi cascade ya di sini. Kita set namanya cascade, color dengan pink, dan juga cascade di sini kita set colornya purple ya di sini buat cascade-nya. Different values of the color property correspond to the p tag and cascade class. Jadi katanya kita di sini punya p tag tadi ya, buat color pink tadi, dan sekarang punya cascade juga, di mana different values of the color property itu correspond ke p tag ya, dan juga cascade. Nah, to make the browser understand which style should be applied to element, some priorities have been introduced. Jadi di sini ada priorities ya. So, Raffi untuk prioritasnya seperti ini ya. Jadi dia tuh akan menggunakan identifier dulu. Jadi yang paling tinggi itu identifier ya, yang menggunakan hashtag. Terus juga yang kedua adalah dot class yang menggunakan kelas, dan juga terakhir menggunakan tag, misalkan P. Nah gitu. Nah makanya kalau dalam case ini nanti dia akan mempertimbangkan si cascade dulu ya di bagian sini dibandingkan dia pakai si P gitu. So define the priority. So katanya gini ya, kita punya tugas yang ini nih menarik nih untuk sekarang nih. My friend also studies CSS and likes to experiment. I will show you his two experimental pieces of code, and we need to tell me how to they are displayed by the window. Oke, nah ini dia ya. Oke, coba Raffi, kira-kira H1-nya akan warna apa nih buat sekarang? Bisa kasih penjelasan nggak, Yang Raffi? green. Green atau purple? Yang green. Oke, coba kita cek. Jadi jawabannya ini. Kenapa? Karena H1 purple-nya dia di setelahnya. Jadi dia pasti pakai yang terbaru ya, Raffi ya. Dia pakai yang paling baru. Gitu. Okay, the same priority. There's a special rule for such case. If sector have the same priority, then the browser display the property value that is located lower. Jadi katanya dia bakal tampilin yang paling bawah dulu kalau misalkan dia sama. Gitu. Nah, ini contoh begini nih. Body color blue gitu ya. Nah, ini contoh ya. Semuanya nanti bakal semuanya sama ya di sini. Karena satu masih kosong juga. This happen because in CSS text that inherit the properties of the other text that they are contained within ya. Dia berisi di dalamnya. In our case, the color property was applied to the body tag. This property was automatically applied to the H1 tag as well. So di sini ada juga property of styles ya. However, if an element inherits of the property, but we specify different values of a property for such element, then the browser applies the new specified value to the element. Terus kita taruh di sini body seperti apa, color blue dan juga H1 red. Nah, di sini kalau bisa lihat nanti dia akan ikutin H1. Okay, additional literature ya. We have reviewed the basic of CSS principles. If you are interested in the learning more about the principles, ada bukunya nih namanya CSS Missing Manual ya, jadi baca. So let's go with summarize pelajaran hari ini. Jadi hari ini kita belajar nih mengenai tools ya untuk styling di CSS itu sendiri untuk bikin web page. Kita juga belajar cara kita memprioritaskan CSS styling ya yang kita definisikan. Kita juga belajar basic principles dari CSS ya namanya cascading dan juga inheritance. Itu dia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Raffi? Belum. Belum ya. So ya, ini ya, hari ini kita udah belajar terkait CSS, kita belajar mengenai selectors juga, dan mereka itu seperti apa, urutan dari selectors juga seperti apa, classes dan juga identifiers, dan juga kita belajar mengenai ini ya, principles dari cascading dan juga inheritance. Sip, lanjut aja Raffi. Raffi, let's go, kita lanjutkan task yang kedua. Mau di share screen ya? Share screen belum? Belum. Oke, sip. Nah, yuk kita coba kerjakan ya, Raffi ya. Nah, coba soal nomor satu. What are classes designed for? Nah, apa sih desain classes itu digunakan buat apa sih? Untuk to style apa? To style apa? Oh, spesifik Section. ya. Yes, to style specific section ya. Jadi untuk style specific section. Good. Number two. Nah, coba tinggal di match tadi urutannya berdasarkan yang tadi. Yang highest priority yang mana? Hmm, coba aku cek dulu. Yakin. Oke, ada kesalahan ya. Jadi yang highest itu yang mana? Yang pakai hashtag ya, yang paling tinggi ya harusnya ya. Nah, jadi pakai hashtag itu merupakan highest priority atau priority tertinggi. Sip, oke kita lanjut nomor 3 ya. Kita kerja bareng-bareng lagi.
Nah, ini dia. Nomor 3. Nah, kita baca dulu soalnya di sini bareng-bareng. Optimize CSS, transfer the repeated styles of the P and also H1 text to the descriptions of the body text appearance. Since the P and also H1 text are inside the body tag, they inherit styles from the body tag which optimizes the code ya. Jadi katanya kita perlu mengoptimasikan si CSS-nya. Jalanin dulu di sini. Nah, kalau kita lihat ya di sini, nah ini agak sedikit perbedaan ya. Oke, let's go. Since the P and heading one text are inside the body tag, jadi kata ini heading one dan juga P itu dalam body tag, which optimize the code. Kita perlu optimize kodenya ya. Let's go. Kita bisa ke bagian sini aja berarti. Nah, di heading one dan juga di P. Nah, di sini ada beberapa hal yang sama ya. Center, center. Nah, ini sebenarnya kita apa? Kita perlu gak sih? Sebenarnya di heading one udah ditaruh, di body bahkan udah ditaruh. Jadi kita bisa hapus aja. Hapus, ya juga hapus. Terus juga apalagi color. Oke. Di heading one, coba kita cek lagi. Preset pengen apa? Oke, warnanya sama semua. Kalau gitu warnanya sama semua. Ini kita hapus aja nih. Kita hapus. Ini kita taruh sini aja. Nah, ini juga kita hapus. Oke, nah terus apa lagi? Font size 15. Nah, di sini ya, mungkin ada sedikit perbedaan nih. P sama heading one. Coba kita lihat nih. P sama heading one beda ya ukurannya ya. Nah, makanya di sini perlu kita adjust nih Raffi di bagian sini. Dan juga di sini image-nya tuh dia lebih image-nya di sini kelihatannya lebih oke nih. Di reference tuh lebih kecil ya. Maka kita kecilin. Kecilin tuh mungkin di sini kita pakai 350 ya. 350. Dan juga untuk di PTX sendiri kita pakai font size-nya di 15. 15 pixel. Dan di bagian heading one tadi font family-nya ini nggak usah ya karena semuanya sama. Kita bisa langsung ini aja. Delete. Terus kita taruh sini. Oke. Sip. Bisa dijalanin. Ya udah sama ya. Nah itu dia jadi. Kita perlu melakukan perubahan yang kira-kira duplikasi. Kita nggak perlu pakai lagi Raffi. Oke, good. Let's go lanjut lagi. Number 4, optimize the CSS. The heading one and also the p text are assigned the same style properties. Optimize the code using the comma combinator by describing styles for this text only once. Jadi katanya heading one dan juga p text itu udah di assign nih ke same style properties. Kita perlu optimize kodenya dengan menggunakan comma kombinator dengan mendeskripsikan styles for this text only. Let's go, kita lihat. Nah, oke. Let's go kita coba rapiin dulu ya di sini ya. Jadi kurang lebih sebenarnya hasil udah mirip-mirip aja di sini. Cuman di sini instruction-nya adalah oke, dia styling propertiesnya sama. Kita perlu optimize ya, heading one dan juga CP. Nah, lihat nih. Heading one dan P juga sama nih. Nah, ini berarti kita bisa apa? Di sini juga sama aja lagi. Berarti apa nih bisa kita hapus aja Raffi ya kalau gitu ya. Bisa kita hapus aja P-nya dan kita menggunakan yang kalau sama bisa pakai koma aja. Nah, seperti ini. Sip, udah jadi. Jadi kita hapus aja si P-nya terus kita ganti di sini ya, biar dia bisa menggunakan salah satu aja. Dan itu udah cukup ya buat ini. Ya sudah. Oke ya, sekarang nomor 5. Yo, semoga aja ini bisa jadi yang terakhir nomor 5 ya. Sip. Nah, kita lihat di sini design the page according to the sample. Nah, lihat di sini ya. Kita mendesain halaman menurut sampelnya di sini. Apply these styles to quotes from famous people in IT and famous writers using the appropriate classes, it and literatures. Ada juga captions yang kita perlu identifier di sini ada text font center, text font size 20, 600, color ini, di IT class, di letter class, macam-macam. Ada juga di sini rules ya. For designing identifiers classes in CSS. Kita bisa menggunakan hashtag tadi. Mau dijalanin, nah ini belum ngikutin nih Raffi dari aturannya yang ada di sini ya. Oke, let's go kita kerjakan satu-satu Raffi buat nomor 5 ini. Ya, pertama-tama ke bodinya, oke bodinya udah oke. Terus kita ke bagian namanya ini Raffi ya, caption. Nah ini kita punya tag dari dia caption.
Captionnya dia dikasih tahu ya pakai apa. Caption identifier. Nah, ini kita copy aja nih. Kita copy. Jangan lupa ininya dihapus semua ya, karena hubungnya ini. Hubungnya dihapus, dihapus. Oh, ini kehapus nih. 600 juga ya. Kalau udah kita tap. Nah, udah. Jalanin dulu. Oke, udah di center dia. Nah, sekarang kita lanjut ke apa nih? Eh, apa nih? Di bawahnya apa nih? Move fast, bla 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 bla. Nah, it. Nah, itu di it. Di itu apa di it? It itu adalah, nah, dot it ya. Dot it dia pakai ini. Kita copy aja. Kita masukin langsung ke sini. Kita hapus deh. Hapus, hapus. Sama kita hapus juga di bagian sini. Kita tinggal tap. Nah, udah jadi ya. Nah, itu udah jadi. Oke, coba punya Raffi mana? Oke, kita tinggal ikutin aja instructions ya. Terus apalagi sama literature ya. Di sini literature udah dibuatin. Di sini kita tinggal copy lagi. Kalau di sini. Kita hapus aja nih. Hapus, hapus, menghapus. Nah, terus kita rapihin ya. Di tab. Nah, ini dia. Ya, udah benar belum? Nah, punya aku udah bener nih. Coba punya Raffi udah oke belum? Coba. Oke, sip. Ya. Oke, mungkin bisa back Raffi ya. Mungkin untuk belajarannya sampai di sini. Nanti untuk yang bintang, ini adalah tugas Raffi ya. Yang tugas bonus ya Raffi bisa coba kerjakan. Oke. Oke, Raffi. Jadi untuk pertemuan hari ini sampai di sini, Raffi. Kita hari ini cukup belajar banyak ya untuk pertemuan hari ini ya. Tadi kita belajar macam-macam. Untuk Belajar hari ini mulai dari apa aja kita udah belajar CSS terkait cascading style sheet itu sendiri dari definition seperti apa. Kita juga belajar mengenai selectors ya. Selector itu seperti apa dan juga mereka itu seperti apa sih dari selector itu. Dan juga kita belajar mengenai konsep dari kelas dan juga identifiers ya. Kayak tadi ada hashtag, ada dengan menggunakan dot dan juga ada menggunakan yang biasa. Serta kita belajar juga prinsip mengenai cascading dan juga inheritance ya dengan pelajaran kita di hari ini dan juga kita mengerjakan banyak sekali soal ya untuk pelajaran hari ini untuk meningkatkan pengetahuan kita. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Raffi? Any question? Belum. Belum ya. Coba mungkin sebelum close, boleh dong dari Raffi dijelaskan Raffi hari ini belajar apa aja? Ini belajar tentang CSS gitu kan. CSS, terus tadi apa Ya, aja nih dapat di CSS? kode-kode yang dipakai di CSS terus Mm-mm. ya hmm, menghemat space-nya yang di CSS Alamat gitulah Kak. space. Betul. Terus tadi belajar inheritance juga. Tadi ingat gak ada 3 tag, Raffi? Urutannya tahu gak apa aja tadi ingat gak? Hashtag, Stack, titik, titik, sama yang apa? yang biasa ya. Konten H1, biasanya H2. itu. Iya. Yes, itu dia ya pelajaran kita hari ini. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini sampai di sini, Raffi ya. Itu aja untuk pertemuan hari ini. Semoga lebih bermanfaat. Nanti kalau ada kendala, feel free buat tanya aku aja, Raffi ya. Oke, itu aja. Thank you, Raffi, untuk join di kelas hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa di lesson berikutnya, Raffi. Terima kasih. Selamat istirahat, Raffi. Kasih Kak. Sama-sama.